Akhirnya gue buka nih Gin, gue buka lagi, plek. Tapi gue pikir tuh tetangga kan, karena kan memang tetangga tuh bisa naik rumah, naik lompat gitu, terus ke genteng tuh ke rumah gue tuh bisa lewat atas sebenarnya. Cuman logikanya kan antara gue nutup pintu sama dia ngetok kan, gue nutup pintu nggak ada orang nih, Iya. sama dia lompat kan dia lompat temen gue misalkan itu temen gue lah, itu butuh waktu berapa detik, sedangkan gue tutup pintu cuma 1 detik lah misalkan. Itu akhirnya pintu tuh nggak gue santai gue buka karena untuk ngilangin rasa ini, gue buka lagi, gue buka dorong gitu, sial, itu gue langsung nge-freeze. Itu cewek, palanya gede, nggak ada leher, kayak boneka Mambang tau gak sih? Ada, antara ada dan tidak. Omnis Satanica Potestas. Omnis. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Hari ini di adat, antara ada dan tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor. Kali ini kita akan mendengarkan cerita horor dari narasumber. Yang hari ini yang datang adalah deng 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 deng. Kagak. Tegang banget. Baru pertama kali muncul depan kamera nih. Gimana kak kabarnya? Baik pisan. Baik pisan. Orang Bandung. Oh, ya. orang Bandung. Sudah. Orang Bandung dipanggilnya AA nggak sih? Akang ya? Akang ya? Akang harusnya. Kang Agas gitu. Enggak lah, udah lama di Jakarta. Kak Agas. Kak Agas mau cerita apa nih hari ini kak? Waktu kecil sih sebenarnya. Waktu gua tinggal waktu masih kecil ya. Sebenarnya cerita udah lama banget nih. Waktu pas umur gua kecil kan. Sebenarnya gue tipe orang yang bukan punya kayak orang-orang tuh indra keenam atau bisa ngelihat gitu, enggak sebenarnya. Cuman maksudnya ini sebenarnya lebih ke ceritanya nyokap ya. 90% tuh lebih ceritanya ke nyokap, 10% itu baru cerita gue. Dan baru pertama kali gue tuh ngelihat sosok penampakan gitu. Ternyata ternyata begitu gitu kan. Karena kan kalau gue lihat-lihat orang-orang cerita kayak gimana sih gitu kan. Dan itu baru pertama kali gue ketemu gitu ya kan, yang kayak gitu-gituan. Ternyata wow. Wow, menarik ya. Mungkin langsung aja nih kak, bisa diceritakan awal mulanya dari kejadian itu gimana? Awal ceritanya dulu gue lahir 89. Gue lahir 89, terus 90 tuh akhirnya bokap memutuskan untuk pindah rumah. Nah, kita tuh jangan bayangin rumah zaman dulu sama rumah zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu perumahan nggak kayak zaman sekarang lah gitu. Jadi waktu itu pindah ke perumahan yang baru jadi. Kalau nggak salah tuh rumah dulunya kayaknya hutan. Di daerah mana kak? Dari Bekasi. Oh Bekasi. Bekasi Tambun. Cuman kalau perumahannya spill aja lah, lu cari deh gimana. Takut diserang ya kan. Iya benar. Jadi kalau nggak salah dulu rumahnya tuh aku ke bagian paling pojok. Jadi dulu tuh perumahannya disebut Blok A sampai Blok F. Jadi kebetulan rumahku nih ada di paling pojok di Blok F. Nah, pertama kali pindah itu tuh perumahan tuh bentuknya lurus panjang. Jadi ada beberapa jadi 100-200 meter rumah gitu kan. Dan pertama kali pindah cuman ada 5 atau 6 kepala keluarga waktu itu. Dan aku masih bayi kan waktu itu kan. Nah, waktu itu di belakang rumah itu ada kebun. Jadi kayaknya ada salah satu kebun yang nggak ditebang tuh. Jadi kayak punya salah satu milik warga lagi. Letak si kebunnya nih di atas. Jadi kalau misalkan ini rumah nih kita nih, kebunnya di atas. Oh dia kayak tanahnya? Iya, tanahnya tinggi. Oh iya. Akhirnya dicor kan, terus dibawanya ke rumah. Jadi kayak bagian sebelah sana tuh nggak ke bagian ini kali ya, gusuran kali buat perumahan. Nah, seremnya di situ. Nah, kebetulan di belakang rumah itu rata-rata semua pohon rambutan. Nyempil satu pohon bambu nih, dan itu letaknya di belakang rumahku banget. Jadi perumahan aku ceritain tata letak rumahku dulu ya. Bener-bener. Rumahku tuh zaman dulu perumahannya kan nggak kayak zaman sekarang langsung dua kamar gitu kan, 2 kamar 1 orang tamu. Kalau zaman dulu nggak, berapa kali berapa, itu cuman kayak kontrakan kayak 3 kamar gitu. Belakangnya baru dapur, nah di belakangnya ada tanah lagi huk.
Jadi itu bisa waktu itu dulu kalau nggak salah hooknya pertama kali ditempatin baru cuma buat dipakai jemuran. Jadi kalau nyokap mau ngejemur gitu, kita lihat pemandangan tuh ada pohon bambu. Ada pohon bambu itu gede-gede banget gitu. Jadi pohon bambunya di atas. Gitu. Nah, pas pertama kali pindah nih, ini sih sesuai dengan yang cerita nyokap ya. Karena aku masih kecil kan waktu masih bayi. Jadi pas pertama kali pindah itu nyokap kan cuma ada aku sama nyokap bertiga, kakakku udah kebetulan waktu itu udah SD ya, akhirnya pindah sekolah. Yang rumah masih sepi banget di situ dulu katanya. Dan setiap malam jam 2, jam bisa sekitar jam, nyokap ini kan suka sholat tahajud. Jadi kan kalau tahajud kalian malam kan. Iya. Jadi kalau setiap sholat tahajud tuh dia suka dengerin suara kereta kuda. Malam-malam kereta kuda. Ya itu sesuai pengakuan nyokap ya. Jadi kadang nyokap tuh kalau jam 1 habis sholat tuh suka denger kereta kuda lewat gitu kan. Mungkin pertama kali nyokap denger mungkin emang ada kereta kuda lewat kali ya. Dihiraukan gitu sama nyokap. Hari kedua denger lagi. Sampai seminggu berturut-turut dia denger. Tapi nggak pernah dicek sama dia. Dia biarin aja. Tapi kan lama-lama kayak kepo kan. Akhirnya nyokap tuh keluarlah. Ini bener ada kereta kuda atau enggak? Dicek, bener-bener nggak ada. Tapi suaranya masih ada. Itu suaranya terdengar dekat kah, jauh kah? Iya, deket sih. Jadi kayak dia keluarkan yang namanya perumahan dulu pas dibuka langsung bilang jalanan gitu kan. Itu pas dibuka suaranya tuh kayak di depan tapi nggak ada penampakannya. Nah itu, seminggu pertama itu. Pas berikutnya, nggak entah kenapa nyokap ini lagi sholat mau ngambil jadi dulu tuh belum ada sanyo dulu tuh. Jadi sama dibungkus masih langka ya. Kita kalau bisa di zaman dulu ya, zaman sekarang mah udah beda ya. Dulu tuh di belakang ada pompa. Jadi kita apa-apa tuh pakai pompa air. Yeah. Dulu kan kita masih familiar sama Iya, pompa kebayang. air ya. Iya, dulu juga gitu aku. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh pompa dulu gitu kan. Nah, pas lagi ngambil air wudhu nih, nyokap tuh udah merinding sebenarnya. Ada suara nyokap sih udah bad feeling sebenarnya di situ, udah bad feeling. Udah gitu nggak entah kenapa nyokap punya feeling pengen nengok lah ke atas gitu karena suaranya tuh ada di atas. Kebayang gak sih? Iya, aku kebayang. Jadi pas nyokap nengok pas ke atas tuh ada kepala gede banget nih. Jadi kayak beneran kepala, kata nyokap sih kepala. Jadi bukan ya kayak potongan kepala orang itu ngegantung di atas. Kaget gak sih nyokap? Serem banget. Iya. Nyokap tuh ngelihat kepala bener-bener ngegantung gitu. Akhirnya nyokap masuklah ke kamar. Mungkin nyokap tuh ya namanya zaman dulu ya kan tempat-tempat begitu mah masih serem ya. Nah karena mungkin nyokap tuh udah dari orang tua zaman dulu kayak udah biasa ya ngalamin kayak gitu-gitu ya. Iya nggak sih? Nggak kayak zaman sekarang karena kan mungkin zaman dulu gimana gitu. Nah nggak lama udah akhirnya nyokap tuh udah terbiasa hal-hal kayak gitu. Tapi sering banget tuh nyokap tuh akhirnya tetap nggak ninggalin sholat tahajudnya, Vin. Nah sehari berikutnya nyokap tuh setiap sholat tahajud kan itu selalu dengar suara ketawa di atas rumah. Jadi kalau dia lagi sholat tuh ada yang ketawa, nyaring banget ketawa, selalu itu everyday. Itu selalu dengar dia tuh ada yang ngetawain dia kalau lagi. Tapi kalau dia lagi sholat ya, kalau lagi sholat. Jadi kalau dia nggak sholat dia nggak ada suara itu. Aneh nggak sih? Digoda banget Digoda, ya. iya. Kadang kan memang katanya rumahnya kalau kita lagi sholat tahajud penggodaan terbesarnya iya, adalah benar, itu iya, kan. benar. Ya. Nah udah tuh akhirnya setelah lama-lama terbiasa lah hal kayak gitu kan nyokap. Nah untungnya aku tuh masih bayi, nggak pernah kenapa-napa sih untungnya, kayak cuman ganggu gua kayak gitu. Nggak lama kan akhirnya aku tumbuh besar nih Gin, aku udah SD nih, nggak lama itu pohon bambu ditebang lah akhirnya di tempat yang sama. Dulu itu akhirnya kan pohon bambu ditebang tuh di tempat yang sama, akhirnya numbuh pohon pepaya. Kan kalau normalnya pohon pepaya itu tingginya paling cuma meter 2 meter lah paling kan. Itu kayak bisa setinggi pohon kepala jadi. Pohon kelapa. Pohon kelapa tinggi setinggi itu. Tinggi banget. Tinggi banget. Kok bisa? Aneh kan? Maksudnya Aneh, entah memang itu tanah terlalu subur kah gitu. Karena kan memang
Dan itu persis di belakang. Jadi di belakang rumahku gitu. Jadi kalau misalkan ke hook yang sebelah gitu ya, kalau keluar dapur terus ada jemuran terus akhirnya ada pohon pepaya tuh. Itu tuh suka numbuh buahnya, seger-seger lagi, gede-gede gitu. Jadi kadang kita tuh aku tuh kayak kalau semalam nih dengar suara gedebuk jatuh, pas dicek pohon pepaya. Gedebuk jatuh lagi pohon pepaya. Bukan pohon pepaya, maksudnya pepayanya jatuh buahnya, ya, bukan buahnya. pohonnya ya. Iya, sorry. iya. Buahnya ternyata buah gitu. Ternyata pepayanya jatuh ini kan. Nah, entah kenapa bokap tuh pulang malam waktu itu. Bokap kan jarang pulang karena waktu itu bokap tuh kerja di luar kota kan. Jadi dia jarang pulang. Pas banget kebetulan bokap pulang malam, mandilah bokap nih. Terus bokap teriak, "Mah," dibilang gitu. Tuh ada kayaknya pohon pepaya jatuh lagi, dicek, dibersihin. Maksudnya kalau setiap jatuh minta dibersihin gitu kan, dicek. Tapi kata bokap, ini kayak kayaknya pepayanya gede deh. Karena suaranya kenceng, katanya gitu. Dicek lah sama nyokap. Pas dicek sama nyokap tuh, kaget gitu. Jadi dia jatuh ke atas ember, ada kepala jatuh di atas ember, ngegelinding ke bawah. Gitu. Kepala lagi. Tapi kepalanya umumnya gede ya. Bukan kayak kepala manusia pada umumnya, lebih gede daripada umumnya gitu, gede. Segede ini ada Iya kali. kali ya. Kali ya. Kalau kepala kita kan sekecil segini, ini. Ini lebih gede kali ya. Jadi pas nyokap buka pintu dicek, kepala di atas ember tuh ngelinding ke bawah. Ih, serem banget. Nyokap langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Kenapa? Gitu. Pas enggak apa gitu kan. Nyokap karena udah biasa kan, udah pernah kali ya. Udah biasa. Kenapa? Pas dicek, mana pepayanya nggak ada. Tadi kepala kok. Masa gitu. Serem. Tapi maksudnya gini, bokap akhirnya kan bokap dengar karena bokap dengar kan ada yang jatuh gitu, dan nyokap ngeliat. Pas bokap cek nggak ada gitu. Jadi pas bokap cek, pas nyokap bilang itu kepala, bokap ngecek dong. Akhirnya nggak ada gitu. Tapi itu tadi suara apa? Ya udahlah, nggak usah dihirauin gitu kan. Udah tuh setelah dari kejadian itu, akhirnya nggak lama udah penduduk udah semakin rame nih, perumahan udah mulai makin rame. Nggak lama kemudian itu pohon pepaya ditebang lagi nih Gin. Ditebang karena kan takut jatuh kena genteng kan, apa segala macam, karena kalau mau ngambil susah. Karena kan udah sama dia tanahnya tinggi, dia pepayanya di atas pula kan gitu. Jadi suka jatuh kalau mateng tuh berat gitu, suka jatuh. Akhirnya ditebang lah, minta ditebang waktu itu. Nah setelah ditebang, kejadian kayak ketawa gitu udah kayak makanan sehari-hari lah buat nyokap lah waktu itu. Oh, itu bener-bener tiap hari yang ketawa itu? Kalau ketawa tuh akhirnya nggak tiap hari, maksudnya udah biasa, kadang sekali-sekali. Oh, sering lah gitu ya. Maksudnya dalam sebulan tuh bisa beberapa kali gitu ya. Karena aku masih kecil kan, jadi aku kayak nggak tahu menau lah gitu, maksudnya nggak pernah gitu. Singkat waktu kan akhirnya aku SMP kan. Nah mulai SMP akhirnya nggak lama pas pohon ditebang, kita kan nggak punya ekspektasi itu mau ditumbuh apa, ternyata numbuh pohon mangga. Ada yang nanam kah atau tumbuh sendiri? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu mekanismenya kenapa, nggak tahu gimana ceritanya. Dari pohon bambu kan pohon pepaya. Iya. Terus pohon mangga sekarang. Pohon mangga. Entah deh sekarang masih ada atau enggak ya. Aku belum ngecek juga. Karena pindah waktu itu. Numbuhlah pohon mangga nih. Akhirnya kan jadi gede kan. Kan kita tahu pohon mangga itu kan rimbun ya. Tebal gitu daunnya, rantingnya tebal gitu, gede. Terus nggak lama akhirnya rumah dibangun. Di mana? Rumah itu dibangun. Kan tadinya ada hook tuh. Oh, bagian belakang. Bagian samping. Bagian samping hook. Samping sampai belakang tuh akhirnya dibikin kamar. Terus akhirnya mau dibangun atas nih. 3 kamar tadinya. Tapi akhirnya ke hold kan. Jadi di atas itu untuk sementara waktu dicor untuk jemuran. Jadi lantai 2 tuh udah deh diputusin buat buat kalau jemur pakaian aja. Nah, kalau kita ke atas nih ke jemuran ke lantai 2 itu tuh kelihatan banget pohon mangganya. Kayak kita lagi jemur tuh tiba-tiba pemandangan pohon mangga aja. Oh iya, kebayang. Bayang nggak sih? Kebayang. Nah, aku pertama kalinya gini, jam 2 malam, aku tuh pengen pup.
Aku pengen pup. Jam 2 malam. Ya udahlah pup nih. Jadi kebetulan banget kamar mandi ada dipindah ke pojok. Tadinya kan di sebelah sebelum dibangun ada di paling pojok. Di pojok sebelah kiri lah, akhirnya di pojok sebelah kanan. Jadi kalau misalkan digambarin tuh kan kalau kamar mandi ada etalase bolong-bolong gitu di atas. Nah, ini anggaplah saya kamar mandi nih. Akar pohonnya di atas, persis di atas kepala. Akar pohonnya, jadi pohon mangganya itu di atas banget. Akarnya itu di situ. Jadi kalau kita keluar rumah, di belakang rumahku tuh kemana udah pohon mangga gede gitu. Jam 2 malam, itu tuh aku lagi, ya itulah lagi pup. Udah mau menyelesaikan, aku baru pertama kali denger tuh. Suara orang ketawa lagi. Jadi setelah sekian nyokap cerita, aku akhirnya ngalamin. Aku diketawain. Dan itu pertama kalinya aku dengar suara ketawa ya, perempuan. Dan kalau kita kan, itu kenceng banget Gin. Gimana itu, yang gak kedenger tuh? Ya, inget gak masih? Masih inget, maksudnya jadi pengalaman baru buat gue kan. Itu suaranya nyaring banget. Kayak perempuan, gitu-gitulah. Suaranya kenceng banget. Akhirnya aku teriak akhirnya nyokap bangun, kenapa ada yang ketawa di atas gitu, di kamar mandi. Di mana? Di atas lah, di kamar mandi. Itu anak-anak kali pada iseng pada main. Ya maksudnya logikanya jam 2 malam ngapain orang main di kebun ya kan? Nggak mungkin juga gitu. Itu berapa teman? Ya logikanya jam 2 malam, kalaupun kita logikakan lah, oh itu mungkin teman-teman gue kali lagi pagi nongkrong, anak-anak muda nongkrong di belakang kali. Cuman kan ngapain di kebun? Terus tiba-tiba dia ketawa begitu. Karena memang beda Gen. Ternyata suara kita dibuat-buat untuk suara perempuan begitu sama aslinya itu ini nyaring banget. Bener-bener nyaring. Nah, singkat cerita ini pengalaman akhirnya kita masuk ke pengalaman pertamaku ngelihat sosok kayak gitu Gen. Itu pertama kali aku merinding gitu. Kalau dicerita ulang aku sampai merinding karena sampai sedetail itu aku ngelihatnya gitu. Jadi ceritanya itu tuh maghrib, nyokap tuh lagi lahir lagi nih, lagi mengandung. Jadi kan dia nggak mungkin naik tangga waktu itu. Kan waktu itu ada aku, ada kakak, kebetulan kakakku nggak ada. Akhirnya aku disuruh untuk angkatin jemuran di atas. Udah mau maghrib, itu jam 6 kurang 5, aku inget banget. Maghrib ke atas, angkat jemuran lah. Sebenarnya udah nggak mau kan, karena kan memang kita tahulah satu rumah sama tetangga tuh kalau pemandangan di atas tuh nggak enak. Cuman kan ya kita kan kalau mau nebang pohon itu harus izin dulu yang punya kan. Iya, nggak mungkin asal tebang gitu. Terus ya udahlah aku beraniin diri waktu itu Gin. Beraniin diri ke atas rumah buat ngambil jemuran. Ngambil nih selai baju. Mulai selai baju saya ambil kan, gue ambil. Itu udah merinding karena pas selama ngambil baju tuh pandangan gue udah ke pohon mangga aja, ya kan. Udah merinding nih bulu kuduk ya kan, apa sugesti kan. Parno duluan iya, ya. Udah parno duluan karena memang kayak berasa dia ngeliatin gitu ya kan. Nah jadi pemandangan rumah tuh selain pohon mangga, samping rumah tuh ada yang bangun rumah juga gitu, rumah tetanggaku. Nah selesailah gitu. Nah, setelah udah ke bawah nih, akhirnya udah apa namanya? Udah jemuran udah keambil, nutup pintu kan. Jadi tutup pintu yang di atas rumah itu bentuknya dari triplek. Nggak kayak pintu kayak jati yang tebal gitu loh. Triplek, bener-bener triplek, tipis gitu. Nah, kalau pintu itu kan apa namanya? Ada slopnya kan buat ngunci. Slopnya itu ada 3. 1, 2, sama 3. Terus aku pintu slop pertama nih, pas pintu slop kedua itu ada yang ngetok, gitu. Dari luar pintu? Dari luar. Aduh. Lu tau gak sih, kalau kita penasaran sama sesuatu, kita bukannya malah makin takut kan? Kita malah kayak terpancing untuk penasaran. Iya benar. Bener gak sih? Pernah ngerasain gak sih? Iya benar. Kita tuh kayak harusnya kita tahu itu aneh, bukannya lari. Gue tuh malah penasaran untuk buka. Gue ngalamin itu. Setelah gue gede, gue baru ngerasain bahwa semakin lu kepo sama sesuatu, bukan lari, malah mencari tahu. Ternyata itu bener. Iya, kalau lu lihat di film-film itu bener bro. Beneran. Karena kita kepo kan. Iya, karena rasa ingin tahunya lebih gede dibanding rasa takut. Iya bener. Akhirnya gue buka nih Gin, gue buka lagi, plek. Tapi
Gua pikir tuh tetangga kan, karena kan memang tetangga tuh bisa naik rumah, naik lompat gitu, terus ke genteng ke rumah gue tuh bisa lewat atas sebenarnya. Cuman logikanya kan antara gua nutup pintu sama dia ngetok kan, gua nutup pintu nggak ada orang nih, Iya. sama dia lompat kan dia lompat temen gue misalkan itu temen gue lah, itu butuh waktu berapa detik, sedangkan gua tutup pintu cuma 1 detik lah misalkan. Itu akhirnya pintu tuh nggak gua santai gua buka karena untuk ngilangin rasa ini, gua buka lagi, gua buka dorong gitu, sial, itu gua langsung nge-freeze. Itu cewek, palanya gede, nggak ada leher, kayak boneka Mambang tau gak sih, palanya goyang-goyang gitu, Oh, tahu. kayak gitu, rambutnya gimbal, dia ketawa ngelihat gue. Itu nge-freeze selama berapa detik, gue nggak bisa bergerak. Tapi bentuknya nggak solid ya. Gue masih inget banget bentuknya nggak solid. Tapi gue lihat warnanya, lihat bajunya. Bajunya tuh, ya bajunya gue nggak perhatiin baju, gue hanya perhatiin mukanya. Mukanya serem banget, mukanya gimbal, kukunya tuh segini-segini nih. Ih, serem Dia gini-gini. banget. Gue merinding tuh kan. Iya. Serem banget ih. Dan ternyata gue baru tahu kalau orang-orang ngelihat begitu, memang katanya tuh kalau kita ngelihat penampakan tuh langsung nggak bisa, kita tuh tersedot untuk tidak bisa akhirnya. Bergerak. Iya, setelah dari situ gue nggak inget apa-apa, Pingsan. langsung jatuh kata. Gue tahu nggak, kebangun tiba-tiba gue dalam keadaan telanjang. Itu dia lagi diurut, kata nyokap. Akhirnya kenapa kok bisa jatuh, jadi akhirnya setelah gue buka gue ngelihat nggak berapa lama, itu kayaknya lama deh, gue ingatnya lama ya, dan gue nggak bisa, akhirnya tiba-tiba nggak bisa bergerak tuh. Nyokap bilang pengakuannya, gue tuh jatuh dari tangga beserta baju-baju yang gue angkut gitu. Setelah jatuh ditanya dong kenapa gitu, gue ngelihat ini. Nah setelah dari situlah baru nih cerita-cerita baru muncul, pengalaman selain gue. Jadi ternyata nggak rumah gue doang yang ngalamin. Tapi satu komplek. Nggak satu komplek, Satu blok. kayaknya nggak, kayak aku nggak denger sampai sejauh rumah ini. Paling kayak cuma 3 atau 4 rumah sekeliling rumah pohon mangga iya, gua doang. sekitaran itu. Setelah dari situ keungkap nih akhirnya orang-orang tuh kayak ngalamin, pernah cerita. Iya. Pada cerita akhirnya. Akhirnya timbullah histori, ternyata kenapa ada si sosok ini gitu. Gue ceritain dulu orang-orang yang pernah mengalami ya. Iya. Jadi ceritanya lucu gini, kan tetangga gue ini punya kamar nih. Akhirnya kan tetangga gue bangun rumah sampai lantai atas tuh, cuman dibangun 1 kamar. Jadi dari rumah jadi tuh ke rumah gue bisa, cuman rumah gue tuh kan cuman di hook buat jemuran doang. Dia katanya pernah malam-malam tidur tiba-tiba dibangun udah di bawah tempat tidur gin. Mungkin dia pikir jatuh ya namanya, tapi kan kalau orang tidur terus jatuh kaget dong pasti. Kebangun sih. Dia kebangun, pas bangun di atas sudah ada cewek lagi tidur gin. Di mana sih? Di tempat tidurnya dia. Jadi kayak diusir gitu. Iya, usil banget gak sih? Terus udah tuh dia kaget. Itu samping rumah ya, temen gua itu. Terus pernah lagi kejadian maghrib kan biasalah kalau anak-anak geng itu pada main bola nih, sore-sore biasa lah ya, anak-anak itu pada main bola. Ketika main bola, bolanya nyangsang ke pohon mangga. Jadi di belakang rumah itu akhirnya dipakai buat main bola, kadang sering sama anak-anak. Pas main bola itu si bolanya tuh kadang waktu itu nyangsang ke pohon mangga yang punya gue. Pas nyangsang, pas mau diambil, kaget anak-anak lihat ada cewek duduk, lagi kakinya lagi gini. maghrib, makanya itu dia lah. Katanya kan kata orang tua zaman dulu, makanya kalau maghrib tuh naik ke rumah, pulang ke rumah gitu kan. Oh, pada lari tuh katanya semua ngelihat gin, nggak cuma yang ngambil bola doang. Tuh gila sih. Dan maksudnya parah gitu. Dan ternyata long story-nya ini katanya. Jadi zaman dulu itu perumahan gue itu dulunya hutan. Jadi zaman dulu itu dulunya ada seorang gadis hamil duluan nikah. Suaminya tidak bertanggung jawab katanya. Terus udah gitu pas setelah hamil, penyakit apa sih yang kepalanya gede gitu? Apa ya gitu lah. Oh iya, ada sindrom apa gitu iya, kan yang pokoknya kepalanya gede. yang kepalanya gede gitu. Akhirnya mungkin karena udah mama malu mungkin ya. Itu
udah malu, terus akhirnya bayinya dibunuh nih dan dikuburin letak di situ di belakang pohon itu ternyata. Yang kepala gede tuh justru bayinya. Bayinya ternyata. Oh, berarti hantu itu sebenarnya bayinya ya? Iya. Tapi udah berwujud besar. Mungkin ya, nggak tahu ya. Jadi zaman dulu memang katanya ada seorang wanita nguburin seorang bayi di situ dan letaknya di situ. Makanya kenapa tanah itu subur banget kali? Karena ya mungkin karena itu, ya itulah. Setelah Saripati manusia. Astagfirullahaladzim, pikiran. Nah setelah dari kejadian itu gue nggak pernah mau naik lagi ke atas. Terus yang ini nih, aku waktu kakak buka pintu tadi, kakak kan merasa pingsan. Jatuh kan. Tapi dari versi mama, kakak tuh jatuhnya ke bawah tangga gitu. Ya, jadi gini, kan tangga itu di atas. Kan kejadiannya pas gua buka pintu, gua ngelihat dia dong. Oh, masih di dalam. Oh, jatuhnya pingsannya tuh pas terguling jatuh, ke bawah. terguling ke bawah. Jadi mungkin nyokap waktu itu pas jatuh ke bawah takut ada yang seleo atau apa. Akhirnya ternyata pas pingsan tuh lama nggak bangun. Akhirnya kan dulu tetangga punya ada ibu-ibu yang suka diurut lah. Akhirnya cerita kenapa kok bisa pingsan gitu. Aku cerita, aku lihat itu mbak-mbak palanya gede gitu. Itu unik banget sih sosoknya. Gua ada deh gambaran, nanti gua unjukin ya gambaran itu. Si setan. Gua dapat di TikTok ada cosplay bentuknya sama kayak gitu. Apa dia terinspirasi? Jadi dia ketemu sama setan itu. Makanya gua kayak nggak bisa move on dari dia. Kok bisa dia cosplay setan? jadi gue nemu di itu lah, ini kayak waktu setan gue ketemu di TikTok ada jadi ada cosplay setan ada. Akhirnya gue save. Aku mau lihat dong. Ntar aku unjukin ya. Lihat ya kak. Mau gue unjukin nggak sekarang? Sekarang aja deh. Gue sampai gue save Jin, beneran. Nanti gue kasih lihat ya. Jangan-jangan itu yang cosplay temen di situ. Mungkin kali ya. Jadi terinspirasi ya kan. Ini kayak gini nih bentuknya. Ini kayak gini persis. Astaga. Tapi serem banget sih. Beneran kayak gini. Bener-bener kayak gini ya? Bener-bener kayak gini. Ini mungkin yang cosplay orang sana nih kak, orang Tambun. Mungkin kali ya. Pernah ngeliat kali ya? Kayak gitulah. Serem banget sih. Shock sih pasti ngeliat itu. Pertama dan terakhir aku melihat sosok dan ternyata memang kalau kita ngelihat sosok kayak gitu, memang gambarnya nggak solid. Iya. Bener nggak sih kalau aku juga nggak. Iya nggak sih kalau malu-malu kayak gitu tuh nggak, kalau bener-bener kayaknya mungkin pas kan namanya maghrib ya, katanya kan maghrib itu adalah pergantian. Iya pergantian waktu. Makhluk astral tuh berpindah. Mungkin pas ya nakal gue tiba-tiba masih di luar. Pas dibuka ya sialah gue ketemu dia atau dia sial ketemu gue. Tapi kayaknya gue deh yang sial, akhirnya gue pingsan jatuh. Dia sengaja sih karena dia ngetok kan. Dia beneran ngetok. Dia sengaja. Kalau menurut aku dia sengaja dia karena ngetok. Gini, kan nyokap tuh sempat nggak percaya sebenarnya. Mungkin halu kali gitu. Mungkin yang ngetok tetangga sebelah. Gue masih inget banget bahwa itu tuh pintu tak dari papan ya. Bukan dari pintu kan biasanya sama sekarang gede-gede deh kayak Dan aku masih bisa beda antara ketukan yang di depan mata sama makanya kenapa aku buka. Pas aku buka ngelihat dia tuh lagi ketawa nyengir gede banget. Tangannya gini-gini. Serem banget. Kayak ngeledekin. Kayaknya dia emang ngisengin deh. Kalau gue bisa bergerak pada situ gue lempar jemuran kali. Mungkin dia pengen main bareng. Mungkin kali ya. Biasanya cuma bisa ngeliatin anak-anak komplek pada main, dia nggak diajakin gitu kan. Ya udah deh, diisengin. Aduh, gokil. Tapi akhirnya kakak tinggal di rumah itu lama nggak? Setelah dari situ rumah dijual. Di usia berapa tuh kakak? Ingat nggak? Akhirnya gue kan dulu SMP. Sebenarnya ada kejadian satu lagi, nggak lama dari yang itu, yang nenek aku itu. Oh iya. Ya pokoknya ada cerita kedua, tapi ini bukan penambahan, tapi ini kayak kisah nyata yang itu bener-bener gue lihat dari mata kepala sendiri. Itu mungkin di video selanjutnya aja ya, kayak terkhusus gitu. Terus setahu kakak, akhirnya si kebun itu, terutama yang pohon itu tuh akhirnya gimana tuh? Setelah aku pindah,
Aku udah nggak ngecek lagi. Cuman aku sekali pernah waktu Lebaran tahun kapan silaturahmi ke sana. Aku kan SMA akhirnya di Cikampek. Pindah ke Cikampek, keluarga semua pindah ke Cikampek. Pindah ke Cikampek, pas aku pernah silaturahmi ke sana, pohon masih ada. Cuman udah nggak kayak sekarang. Kalau dulu kan kebunnya lebat ya. Sekarang kebunnya aku lihat kebunnya tuh udah setengahnya dibikin kayak Alfamart, Indomart, toko-toko. Jadi nggak serem kayak zaman dulu. Iya, udah berubah ya, udah berubah. Iya, udah berubah. Jadi sekarang tuh mungkin ya saya kurang tahu deh yang penghuni selanjutnya gimana. Mungkin bisa diundang kali ya. Iya, yang merasa temen dari Kak Agas ya, punya cerita sama, boleh ditulis atau mau bercerita langsung di sini juga boleh. Rumahnya masih angker atau enggak gitu. Iya, rumahnya masih angker. Terus si doi itu masih ada atau enggak gitu kan. Tapi gue lihat pohonnya masih ada, Gin. Belum ditebang. Mungkin masih ada sih. Mungkin masih ada ya. Tapi sumpah dia iseng banget sih dari yang berarti yang ketawa waktu mama tahajud tuh dia Ya, juga make gitu. sense. Iya kan? Iya, karena memang yang ditampakin katanya tetangga-tetangga ngelihat penampakannya iya Miss K. Ya kuntilanak, kita sebut kuntilanak Iya. lah. Si kuntilanak ini makanya gede, rambutnya gimbal, dan selalu itu penampakan. Kadang kan kalau penampakan kita tuh kalau orang satu dengan yang lainnya kadang suka beda ya. Iya. Jadi di rumahku itu penampakannya selalu itu. Tetangga tuh selalu ngeliat itu. Kayak anak-anak main bola liatnya itu lagi. Jadi kayaknya emang penghuni Emang dia satu-satunya. Satu-satunya. Iya kan? Kepala yang jatuh dan dilihat nama juga dia ternyata kan make besar. sense, ya makanya make sense kenapa zaman dulu katanya memang ada yang bayi dibuang di situ. Ternyata. Tapi dia usil sih. menurut Emang aku. usil sih. Usil banget. Iya, ngapain dia ngetok-ngetok coba? Iya, ngetok-ngetok terus Mau ngajak main kali? Iya, mau ajak main. Aduh. Dan paling aneh tuh dia ini menjatuhkan kepalanya sendiri. Iya, iya bener. Dia menjatuhkan kepalanya Ngapain? sendiri. Menggelinding. Padahal kalau tahu itu gua udah gede gitu mah ketika itu tendang aja. Dijadiin bola. Parah banget. Kocak. Ya Allah. Oke deh Kak Agas, thank you banget Ya. buat ceritanya. Maaf. Selain seram, ternyata sangat menghibur. Ini seru sekali. Teman-teman di sini silahkan tulis di kolom komentar part mana yang bikin kamu serem atau justru tertawa terbahak-bahak. Aku sama Kak Agas sampai undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.